Sekali lagi. Jadi manusia itu oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an disebutnya ada 3 kelompok: mustaqim, maghdub, dhalin. Kira-kira Bapak Ibu masuk yang mana? Hayangna mah mustaqim. Nah, make hayangna kapan nyuhunkeun ka Allah? Ihdinas syiratal mustaqim. Da Allah mau benang, mau menjadikan manusia itu mustaqim, mau menjadikan manusia itu maghdub, mau menjadikan manusia itu dhalin, itu adalah hak Allah. Tapi kita mintanya menjadi mustaqim, amit-amit jadi maghdub jadi dolin, amit-amit teh goiril, yang cek goiril mung teuing magdubi alaihim waladhdallin, amit-amit jabang bayinya kasabrang ka Palembang ari balik moal kurupuk kan gitu ya. Nah, ya. Kemudian kita harus paham juga bahwa yang namanya al-mustaqim atau yang istiqamah itu adalah orang yang mengaku Allah sebagai Tuhannya, mengaku Islam sebagai agamanya, dan mengaku nabinya seluruhnya termasuk Nabi Muhammad SAW adalah Rasulnya. Nah, ada 2 kelompok manusia yang tidak mau mengaku Nabi Muhammad sebagai Rasul, yaitu maghdub dan dolin. Kenapa mereka begitu? Karena mereka di dalam hatinya ada kotor, ya, ada dengki, ada iri. Mereka tidak mau kalau Nabi itu bukan dari Bani Israel. Tetapi Bani Israel yang jadi Nabi pun mereka pada bunuh, ya, oleh mereka itu dibunuh. Orang yang maghdub ini hobinya membunuhin para Nabi. Kenapa? Karena yang tidak sependapat Nabi dan Rasul itu mereka bunuh. Jangan lupa Bu, yang membunuh para Nabi dan Rasul itu hanya yang maghdub. Ya. Sedangkan yang dolin enggak. Yang dolin itu enggak membunuh mereka. Ya. Karena apa? Yang dolin itu munculnya setelah Nabi Isa. Sedangkan yang maghdub sebelum Nabi Isa sudah ada. Ya, gitu ya. Paham, Pak? Nah, kemudian yang mustaqim adanya sejak kapan? Di babah heula nepi ka Cina heula ge aya, Bu. Mustaqim aya, jangan disebut mustaqim setelah datang Nabi Muhammad, bukan. Mustaqim itu sejak zaman Nabi Adam terus mustaqim, tapi para nabi dan rasul. Tadinya manusia itu hanya ada 2 kelompok, yang mustaqim atau yang beriman dan yang kafir. Asalnya hanya 2 kelompok. Ya. Jadi di zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim itu hanya 2 kelompok. Ada yang mustaqim, ada yang mukmin. Mukmin itu mustaqim, ada yang kafir. Hanya 2 kelompok itu. Can aya maghdub jeung dolin. Nah, kemudian setelahnya Nabi Musa kesininya mereka ada yang maghdub dan ada yang dolin. Gitu ya. Karena apa? Diuji di situ. Jadi sampai dengan Nabi Musa adanya kafir. Fir'aun termasuk kelompok apa, Bu? Kafir. Ya. Siti Masyitah termasuk mustaqim. Siti Asyiyah istri Fir'aun mustaqim. Harita mah menang, Bu. Mustaqim jeung jelema anu kafir teh jadi suami istri ayeuna mah haram. Ya, suami punya istri yang kafir atau sebaliknya gitu. Haram teh teu meunang. Tapi da kusabab haram teh teu karasa, loba we nu kitu punya. Baik. Jadi kemudian setelahnya datang Nabi Musa dengan perintah-perintahnya, kemudian ada yang bawang bandel, maka jadilah kelompok yang maghdub. Kelompok yang maghdub ini kemudian nanti begitu datang Nabi Isa, mereka tidak maghdub, tapi mereka hanya ingkar saja alias doli. Nah, nanti disempurnakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW bahwa manusia ini hanya akan ada 3 kelompok besar, gitu ya, kelompok besar. Sampai dengan terjadi pada perang Uhud. Ketika ada perang Uhud, yang namanya orang mengaku
mukmin ini banyak yang kelakuannya seperti si Maghdub dan si Dolin. Ya, kelakuannya, perilakunya. Maka orang muslim yang begitu disebut munafik. KTP nama Islam tapi kelakuanana tiga Islam. KTP nama Islam tapi KTP nyengetan seneng gitu ya, menyembah seneng ai nyenget menyembah itu Bu matak ditaikkeun teh. Woi alus beledung. Kan itu teh menyembah Bu. Tapi itu dah sholat mah berarti ternyambung antara nu diomongkeun dina sholat jeung nu dilakukeun dina kalakuan. Nah, ayo gitu Bu. Nah, nu kitu mah tidak kafir, itu hanya termasuk orang yang munafik. Diberi amanah tapi tidak dilakukan, malah hianatnya. Diberikan kepercayaan malah dia sia-siakan. Kepercayaan itu apa? Sesuatu yang bermanfaat harusnya dipakai untuk bermanfaat bagi sesama. Lain ngaganengan, punya ngabeledung-beledung. Kan gitu ya. Ini atau batur harudang. Wah, itu mereka nu abdi nu tadi itu tadi sadayana kadangu eta teh jelema munafik. Mungkin teh badadannya. Ya nu atuh. Ngaku we lah ngarekan. Ya. Berikutnya yang namanya manusia-manusia itu ya oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan akan berbunuhan. Jadi jangan kaget Bu kalau sampai sekarang ada yang saling bunuh. Kenapa? Allah menciptakannya begitu. Untuk apa? Untuk menjadi ujian. Dalam manusia disuruh aman dibikinnya oleh Allah, maka aman semua. Jadi jangan kaget kalau sampai sekarang teu aman jeung berselisih alias parasea. Jadi loba partai, loba golongan, loba koalisi. Karena memang sudah diciptakan begitu. Moal akur manusia mah nepi ka akhir zaman oge. Lamun aya jelema hayang akur eta teh ngimpi. Jangankan manusia model sekarang, naonana keimanana ngadoa ke Allah. Kangjeng Nabi sendiri meminta supaya salah satu dari pamannya itu untuk ibadah atau untuk mukmin sampai dengan meninggalnya tidak dikabulkan. Malah keluarkan ayat yang namanya tabbat yada abi lahabi wa tab. Kan gitu Bu ya. Begitu Bu. Jadi Bapak Ibu sekarang kalau saya dalam kandungan sampaikan saja pesan-pesan. Perkara orang mau ikut mau enggak, lakum dinukum waliyadin. Kalau beda agama, beda keyakinan. Tapi kalau dalam seagama, lana amaluna, walaku amalun. Keur kuring amal kuring, keur ente amal ente. Tapi anger kudu ditepikeun bebeneran mah ulah cicing we, keur antep tahu. Sebab apa? Kita diminta untuk ista'inu bis sabri was salat. Kita itu untuk memohon pertolongan kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Sabar itu salah satunya adalah menyampaikan kebenaran tetapi tidak memaksa. Ini itu namanya sabar, ya. Tidak memaksa. Kuning kok perang Kangjeng Nabi? Kangjeng Nabi berperang bukan untuk memaksakan kehendak menjadi penganut agama Islam, tetapi untuk mempertahankan akidah dan mempertahankan harga diri kemanusiaan. Itu ya. Harga diri kemanusiaan apa? Kalau ada yang membunuh, maka bunuh lagi. Kalau ada yang mencuri, maka larang. Karena itu mengkhianati jiwa-jiwa kemanusiaan. Itu Bapak Ibu ya, jelas? Jelas. Nah, jadi di sini disebutkan bahwa mereka itu akan saling berbunuhan. Dan terus akan seperti itu sampai dengan akhir zaman. Termasuk mereka membunuh para nabi dan rasul. Bahkan Kangjeng Nabi Muhammad SAW pun maunya mereka bunuh. Sejak ada mendengar bahwa yang lahir nabi itu bukan dari Bani Israel, maka kelompok Bani Israel yang baungnya Bu ya, ingin membunuh Kangjeng Nabi. Yang mana yang baungnya? Yang namanya Yahudi dan namanya mereka tidak suka kalau ada nabi selain dari Bani Israel. Jadi hayang nanti golongan manehna. Tarik kepada saat ini sekarang sarua Bu, namun aya pamimpin lain di golongan urang kan urang yang mau kan segitunya. Tapi lamun aya nu saihwan sarua ti golongan urang sok sanajan ngaco, sok raresep kan gitu punya. Nah, jangan seperti itu. Kenapa? Kita mah belajar. Yang tidak belajar mah jeung teh teuing gitu ya. Bagi yang belajar harus jelas bahwa apa kriteria memilih pemimpin. Oh, begini.
Apakah tahu bahwa nanti dia akan benar? Jangankan tahu akan benar, tahu akan hidup atau tidak juga belum tentu. Ya kan gitu. Jadi gimana? Pastikan apa yang kita kriteriakan, kita pilih ini adalah sesuatu yang ada dasar dalil-dalilnya, sehingga kita enak mengikutinya. Begitu Bapak Ibu. Ya. Kalaupun kita mati, husnul khotimah, matilah. Loh, kenapa kamu tidak memilih ini? Ya nggak apa-apa, saya mah keyakinannya ini. Tapi engke mau diberi sembako, kajian teuing dan numere rezeki malain si eta kan gitu ya. Terus Bu. Nah, sampai si eta aya oge angna tetep dahar kan gitu ya. Terus Bu, kudu boga keyakinan gitu lalu bakasieun di dunia mah, hirup di dunia tong loba kasihan ke sipaeh we ngaran teu sieun-sieun punya. Terus pada kumaha caranya supaya tarasieun? Diajar. Jadi satu-satunya cara untuk tidak takut, tidak jadi penakut dalam hidup adalah dia belajar. Kenapa orang belajar sampai jadi doktorandes, insinyur, kemudian doktor, profesor? Kenapa dia belajar terus? Karena memang untuk tidak takut. Tidak takut apa? Tidak takut untuk berbuat sesuatu yang salah. Artinya apa? Dia makin lama makin tahu mana benar, mana salah. Jadi Bapak Ibu, lamun budak Ibu sekolah, disakolahkeun SD, SMA, SMP, SMA, beuki bawong berarti salah itu Bu, nyakolahkeun. Nukul nama jadi beki soleh. Aduh, beranak mah SMA teh beki bawong. Terus mau nah calana disoeh-soehkeun kan umpamanya gitu nyebut. Berarti salahnya kolahkeun teh Bu. Udah nama beki disakolahkeun beki bagus. Ya. Tak ibu lamun boga salaki bawang kene wae sakolahkeun Bu. Itu ge pamajikan cina sakolahkeun Bu. Ya. Ngarang kete ibu teh lamun sarete jeung mahasiswa. Ya. Kan mahasiswa atau ke sekolah kene Bu ya. Saya suka nyuruh sama istri saya, "Neng, sekolah dia juga ke SMA." Jadi kita orang teh bobogohan teh jeung budak SMA, nganter budak SMA nya. Ya, kabayang teh kumaha nih. Bade kemana Bu Iris kalau putih abu bade ka SMA Ustaz Tajrid jetak-jetek nyebutnya gitu badannya. Kalau dia mau nganter pada kemana Bu? Bade pengaosan, nini deui nu diantar teh punya. Mata pengawasan teh atuh ulah siga nini kudu siga anak muda para menggairahkan gitu ya. Ayeuna ibu-ibu siga nini teh ayeuna bapak-bapak. Ulah siga anak muda mun perlu nyieun seragam warnana anu ngejreng Bu ya. Kuning kabeh, beureum kabeh gitu kan ya atau belang-belang. Ya. Supaya kelihatan bahwa yang namanya ngaji itu menggairahkan bukan melempung ngadon HS di masjid ya. Terus Bu. Gitu. Tapi kan bapak-bapak kayak Jumaan ngaradon HS, kusawab teh diurus ku ibu-ibu di imam. Ya, jadi lamun bapak-bapak aya nu ka masjid, ya Jumaahan kemudian sare di masjid eta teh nu dosana ibu sabab tidak membuat bapak-bapak bergairah. Ya. Nah, mata kudu disiapkan sebelum Jumatan teh Bu. Fisiknya siapkan mun perlu ruruan heula awakna teh kabeh Bu. Gosok ulah aya daki. Kemudian bekal yang banyak 500.000 karena sakuna teh asupkeun. Tong bebejaga Bapak. Asupkeun karena sakuna teh 500.000 rek jumahan teh. Keur naon bisi aya jajananeun di ditu. Jadi kan semangat. Terus si bapak lagi lamun nu nyakuan duit 500.000 dina pesakna moal nunutan Bu. Da sieun aya nu maling pasti. Jadi katingali nu ka masjid teh kadang dompet kitu dibawa sebenarnya haram cenah dompet mah eta mah bisi kotor. Atuh naon dibapawangan ka masjid ukur itu kotorna paingan korupsi teh loba punya. Ternyata menganggap bersih teh hanya ketika di masjid. Ada saya punya teman punya keyakinan kalau ke masjid itu nggak pernah bawa dompet. Itu disindir, kamu nggak pernah bawa dompet karena kamu tuh pelit. Saya bilang bukan haram-haram dompetnya kotor. Ya. Iya Pak, kan duit itu belum tentu itu bersih. Kan bisa jadi kajejek anjing, ayo mana yang tong lebating pikiran. Mungkin itu masukkan kena keropak, kayak jadi naon lantai jadi naon gitu ya. Soal gitu padahal semua duit ke masjid. Ayam kita sudah bangun ya. Ya. Yuk kita lihat lagi di sini bahwa yang namanya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan manusia bahkan sampai
disebutkan akan saling bunuh. Dan dalam hal ini disebutkan juga masing-masing itu akan berbeda derajatnya satu manusia dengan manusia yang lain. Jadi jangan lupa Bapak Ibu, yang menciptakannya itu Allah dan Allah mentakdirkan manusia itu akan saling berbunuhan dan akan berbeda derajatnya. Jadi lamun aya di dia aya suka miskin, pun lanceuk mah cicingna di suka menak. Ya. Aya oge suka raja, aya oge suka pura-pura. Ya. Aya oge suka jadi teu jadi-jadi tapi ka ayeuna da sukana jadi unggul. Ya. Aya oge suka naon Bu? Suka leueur. Eta mah tepi ka ayeuna geus di aspal ge anger we leueur Bu. Ya. Kayak gitu Bu. Ada lagi yang menarik Bu, suka apa? Suka seri berarti bunga. Apa lagi Bu? Suka senang, suka mana, suka rame. Ya. Suka apa Bu? Ya, suka senang, suka rame. Ya, gitu ya. Suka leueur nu paling bahaya mah Bu, suka leueur. Teuing nu leueur nu mana Bu? Tong nariskeun ka buadaknya. Ya. Berikutnya adalah disebutkan di sini, dan kami berikan kepada Nabi Isa putra Maryam alaihissalam beberapa mukjizat, dan mukjizat itu disertai dengan Ruhul Kudus. Artinya keberadaan Nabi Isa alaihissalam itu waktu itu banyak disertai oleh malaikat Jibril. Dalam beberapa kondisi Nabi Isa itu paling sering diceritakan karena apa? Banyak sekali hal-hal yang istimewa yang menjadi mukjizat. Mukjizat istimewa Nabi Musa ketika baru bayi sudah bisa ngomong. Sigana mun kampanye harita Nabi Musa halus, Nabi Isa halusnya. Akhirnya bayi bisa ngomong ayat tuh Bu. Ayah ini nunggu aki-aki ge dijieun gambarna teh jadi siga bayi malah nonyong gitu nya. Eta teh hayang kapilih Bu beak dengkak. Nunggu aki-aki geus para lewat nya. Hayang dipilih jieun jelema anu gemoy cenah punya eta teh hayang ka pilih. Aya nu kitu. Aya nya beak dengkak dangdan itu dangdan ieu. Ya. Keunda eta teh di dunia mun ibu teh hayang nu kitu paeh we Bu gampang. Moal dibawa, moal diajak ku Pak RT teh jadi hak pilih, moal dibere gambar, moal diajak itu moal aya nu ngajak milih. Lamun syaratna paeh. Ya. Jadi yakin enggak Bu? Kalau sudah mati bakal ada yang ngajak Bu. Sudah mati tiba-tiba yang mere sembako. Ya, gitu Bu ya. Ya. Baik, kemudian ini disebutkan juga bahwa seandainya Allah menghendaki tidaklah mereka berbunuh-bunuhan. Jadi kalau Allah menghendaki tidak akan berbunuh-bunuhan. Di sini juga ada catatannya Bapak Ibu, kalau ada yang ngancam kepada ibu, ada yang mau bunuh, itu kudu gemper Bu, tenang aja. Kenapa? Kematian itu sudah ditentukan caranya bagaimana, di mana tempatnya, bagaimana kapan waktunya. Jadi nggak usah gempur. Kalau ada yang ngancam, ngancam Teguh, karena Pak Teguh sebagai calon yang populer maka diancam. Cek Pak Teguh teh pek Ariwani mah. Wah, lamun kitu arek dipilih tah. Urang Pak Teguh. Ieu mah kakara diancam rame nya. Rame nanti saha? Pendukung. Ya, kan gitu ya. Tong boro diancam kakara disebutkan baik kagak kasalahanana, ayeuna mah geus gempur pendukung narariweuh. Ya ngabelaan. Beak dengkak. Eta teh di dunia, Bu. Nah, di ayat ini diceritakan bahkan akan seperti itu manusia dan tidak akan berhenti sampai dengan akhir zaman. Jadi kalau di sana di Palestina ada rame antara Brigade Al-Qassam dengan Israel, ya. Di sini juga rame ngan di dia mah teu wani make senjata da teu baroga. Damun make senjata mah teu silih gebuk. Silih gorengkeun we nu aya teh nya. Silih gorengkeun silih fitnah. Apa? Ya, ngamek. Sok kene kuring menyebutkan, Pak Teguh dasar pesek. Ngamek mau Pak Teguh? Oh, adanya cek Pak Teguh. Tentang naon punya gitu ya. Aduh, ibu-ibu gelis, ngamek teh. Udah nama ngambok, tersinggung aing disebut gelis dan teh kan gitu namanya. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi pelajarannya dari ayat 253 surat Al-Baqarah ini menandakan bahwa kita itu harus sadar sesadar-sadarnya bahwa kita di dunia dan skenario ada di bawah skenario Allah. Kewajiban kita adalah ikhtiar. Kewajiban kita adalah ikhtiar. Kalau ada yang ngancam kepada ibu bapak mau ngasih sembako, ngancam, awas, lamun milik saya dikasih sembako. Ngancam gitu Bu.
Nu aya mah awas lamun teu milih si eta moal dibere. Kan gitu punya. Tenang we Bu, pek wae ari wani mah gitunya. Dia berarti sudah menganggap Allah tidak ada. Menganggap Allah tidak ada berarti tidak bahagia. Orang yang tidak bahagia yang dipilih. Sorry ya, kan gitu ya. Ada nggak orang yang tidak bahagia yang dipilih ayeuna? Aya kemana-mana bina batu ngamo kemana-mana punya. Siun loba kasieun ya. Ari manehna hayang mimpin negara, hayang mensejahterakan umat, di mana bisa punya ngurus diri wae teu bisa, kan gitu ya. Terus ini harus disampaikan Bapak Ibu, jangan sampai kita mau dibohongin dari pemilu ke pemilu dengan cara dibuat sesuatu yang seolah-olah sih gitu. Ya, lah gitu ya. Saya bukan kampanye karena saya bukan paslon dan saya juga bukan tim sukses. Tapi saya harus menyampaikan bahwa kelakuan semacam itu akan selalu terjadi. Jadi Bapak Ibu ulah sieun. Amun sieun ajak kuring Bu, mun aya maksa-maksa. Ya. Kuring mah teu sieun ku sasaha oge Bu, kajenting ku corong bedil gitu sieun. Ya. Ku bedilna orang Israel gitu sieun datang we euy naon deui? Ditanya naon euy? Kalanya rerenge, halo gitu. Berarti wanita teu bisa bahasa Sunda. Ya. Sok ibu kita menjelma dari tewawuh pakai bahasa ibu serangan, tiba-tiba Bu Wijahnya dari Brebes pakai bahasa Brebes, kuring ti Tasik pakai bahasa Trasiknya, pakai manehna teh nyebut witing tresno jalaran sakudino kan gitu ya. Cek si ibu, nah Mang Trisno mana urang ditu kan gitu ya. Padahal mun eta diungkapkeun anak ka patatang mah cek patatang ge abdi ge resep ka anjeun. Teu aya deui kan gitunya. Karena sudah bersambut gayungnya. Hari Bu Edi jeung Pak Edi mah tahu. Kalau Bu Adang jeung Pak Adang mah lagunya eta Bu ya. Baik, beda. Yuk kita lanjut ke ayat ke-254. Jadi dari 253 ini Ibu ingat-ingat, kita jangan takut hidup di dunia dengan siapapun. Kajian teh ditojong pakai bedil atau pakai senjata, nggak usah takut. Kenapa sekarang ada yang ketika dihadang oleh begal atau oleh penjahat menjadi terbunuh? Kenapa juga? Karena dia takut. Dan itu takut malah terbunuh. Takut apa? Begitu dipenta motor ngalawan, takut motornya diambil. Padahal gejung cokot motor orang mereka balik ke itu. Atau mana yang motor orang cokot, tapi orang anterkeun heula jauh keneh gitunya. Itu Bu, berani nggak gitu Bu? Masalahnya kita takut motor kita dicuri sehingga kita mempertahankan padahal kita tidak punya kemampuan. Itu atuh Bu, sebenarnya mah hakikatna mah enteng Bu ya. Kenapa pada dan ayeuna takut tidak makan? Karena lamun tidak makan berarti lapar. Lamun lapar berarti kayak lang layeusieun berarti tidak bisa kerja. Jadi sebenarnya takut tidak bisa kerja. Tidak bisa kerja karena butuh ada yang bayar. Butuh yang bayar untuk makan. Jadi eta kene matak naon. Susah-susah. Ya Allah, abdi mah teu kudu digawe, nu penting mah abdi mah jadi abdinya Allah. Kan gitu. Ayeuna gitu, Bu. Ayeuna gitu, Bu. Ibu menjadi istri bagi seorang suami, apakah menjadi abdinya Allah atau menjadi abdinya suami? Kalau menjadi abdinya Allah, Bu, suami amak-amakan ge, Bu, tenang aja. Ada Allah. Kowe kang rek ngamak sira kumaha ge abdi mah jeung Allah. Manieun teh salakina. Lamun salakina jelema eling, maka astagfirullahaladzim, maneh mah jeung Allah, aing mah jeung setan. Kan gitunya. Lamun salakina eling langsung istighfar. Lamun teu eling, lain deui ceritanya, Bu ya. Emangnya wani ngalawan Allah? Wani ngalawan istri anu deket jeung Allah? Jadi lamun ayeuna aya istri anu teu balik gitu berarti jauh jeung Allah. Beres Bu? Bu Agus dekat dengan Allah kan? Dekat, benar, yakin. Bade kembali kepada Allah. Badenya kata kudu deket jeung Allah ngaranna taqarrub. Ya. Taqarrub. Kumaha cara taqarrub? Sering menyebut namanya, sering membaca ayat-ayatnya, sering melakukan apa yang diperintahkannya dan menjauhi yang dilarangnya. Terus menyenangkan Allah. Caranya gimana? Baca Quran, sholat, kemudian sedekah. Itu cara taqarrub kepada Allah. Boga duit, kamkah. Itu taqarrub kepada Allah. Ya. Ibu Bapak kan sudah ke Mekah, alhamdulillah, amin. Ya. Ya kan dia nges Bu, soli pardal subi rokaat ini mustaqbilal
Kiblat teh Mekah. Ibu mustaqbilal kiblat teman bari ngalamun. Mustaqbilal kiblat. Gorengan itu can anggeus kan gitu Pak ya. Ya, lanjut ke 254. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi mimma rajaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la hullatun wa la sabaa. Wal kafiruna humudz zalimun. Hei orang-orang yang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab dan tidak ada lagi syafaat, dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. A'udzubillahi min dzalik. Ini Bapak Ibu perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang beriman untuk membelanjakan di jalan Allah, namanya infak, anfiku ya. Membelanjakan di jalan Allah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan. Bapak Ibu, disebut sebagian di sini tidak ditentukan kalau yang namanya infak, tapi yang ditentukan itu hanya yang namanya zakat. Ya, jadi Bapak Ibu ketika dapat duit, katakanlah hari ini Bu Agus dapat duit 10.000, maka jangan lupa belanjakanlah. Tidak harus 9.000. Ya, infakkan di jalan Allah. Bisa jadi 500 rupiah. Kalau 10.000, Ibu keluarkan 500 rupiah. Kalau dapatnya 100.000, Ibu keluarkan 500 rupiah. Oke. Dapat 1.000.000, 500 rupiah. Oke. Tak terlalu itu Bu. Namanya terlalu. Karena ada yang punya kebiasaan begitu Bu. Duit nakir loba sakit itu. Cuman penting mah istiqomah. Kan gitu Bu ya. Bukan begitu Bu. Banyak itu beda-beda. Kudu pindah film pangan. Begitu dia nabungnya dapatnya 10.000 ya 500. Namun 100.000 ya 5.000. Namun 1 juta 50.000. Namun 10 juta 100.000. Kira-kira bisa enggak gitu Bu ya? Bu, beratnya. Nah, jadi di sini disebutkan bahwa kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli. Kapan Bu tidak ada jual beli? Namun toko tutup, ya. Dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab dan tidak ada lagi syafaat. Jadi harus tiga-tiganya ada Bu ya. Tidak ada jual beli, bukan karena toko tutup. Tidak ada persahabatan yang akrab, berarti pasea KB, artinya cuek secara rea, dan tidak ada syafaat. Kapan itu terjadi? Di hari kiamat. Jadi kalau nyebut dan itu adalah ada duanya. Ketika tidak ada jual beli, kapan itu? Bisa jadi pasarnya kebakaran, kan itu tidak ada jual beli. Bisa jadi tokona tutup. Bisa jadi nu boga warungna
maut. Kan gitu. Tidak ada jual beli. Tapi sekaligus juga tidak ada persahabatan yang akrab. Berarti kapan itu? Saat manusia nafsi. Tidak ada yang peduli kepada orang lain. Biasanya terjadi, cara ngetesnya, kalau terjadi gempa bumi. Itu gempa bumi gunung gitu, ayah ibu-ibu anu boga anak, ya, boga anaknya ke anak. Barang gempa bumi saking kagetnya bantal di bawah. Ayo nepi keluar. Anak abdi di mana? Gering di bangkuna bantal. Saking tidak ada persahabatan yang akrab. Nu akrabnya jadi tuau. Kemudian berikutnya adalah ketika tidak ada lagi syafaat, tidak lagi pertolongan. Ya, artinya apa? Saat itu namanya kiamat. Loh, katanya Rasulullah menolong. Rasulullah itu menolongnya nanti setelah kiamat. Pada saat kiamat terjadi, tidak ada yang bisa menolong. Ya, semuanya mati. Nah, setelah mati nanti kemudian ditiup sangkakala berikutnya, maka hiduplah para malaikat dan para para malaikat. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dipanggil, para malaikat, cari kuburan Nabi Muhammad. Yang dipanggil siapa malaikatnya, Bu? Malaikat Jibril dan malaikat Mikail dan malaikat Israel. Tiluan malaikat yang pernah datang kepada Nabi Ibrahim waktu ngasih tahu. Yang juga pernah datang kepada Nabi Lut waktu ngasih tahu bakal bencana. Jadi 3 serangkai, Bu. Apa namanya? Jibril, Mikail, Israel. Nah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat Jibril untuk mencari makam Rasulullah dan menghidupkannya. Disuruh menghidupkan kembali. Ya. Apa yang terjadi, Bu? Ketemu nggak, Bu? Ketemu. Benar ketemu. Asalnya tidak ketemu. Kemudian meminta kepada Allah, ya Allah, di mana? Katakan kuburannya. Cari aja anu herang, anu caang gitu kan. Tadi saya, oh di situ. Ya. Karena waktu itu rata, Bu, semua. Sudah menjadi lumpur, ya. Sudah rata. Menjadi padang. Padangnya namanya padang apa, Bu? Padang mahsyar, bukan padang sidempuan, Bu. Ya. Bukan juga padang bengkok, lain, ya. Nah, kemudian dihidupkanlah oleh atas perintah Allah oleh malaikat Israel. Hidup. Begitu hidup, yang ditanya siapa, Bu? Oleh Rasulullah yang ditanya siapa? Nanyanya, ini apa? Jibril, kok sepi? Kan gitu. Inilah kiamat. Kiamat. Umatku di mana? Nah, inilah yang namanya syafaat. Ya. Nanti syafaat itu ada setelah Rasulullah dihidupkan Bali. Umatku di mana? Teuing Muhammad da urang mah teu dititah ieu ketemu ka Allah kali itu. Jibril pangdugikeun ka Allah, pangneangankeun umat kami. Kemudian Rasulullah SAW sujud dan kemudian diberikan kemampuan untuk memberikan syafaat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, di ayat ke 254 ini diinformasikan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan hamba-hambanya supaya menginfakkan sebagian dari apa yang telah Dia karuniakan kepada mereka di jalan Allah, yaitu jalan kebaikan. Ya. Agar pahala infak tersebut tersimpan di sisi Allah taala dan supaya mereka segera mengerjakannya ke dalam kehidupan dunia ini. Sebelum datang hari, yaitu hari kiamat, yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab dan tidak ada lagi syafaat. Maksudnya, tidak seorang pun dapat membeli atau menembus dirinya dengan harta kekayaan meski dengan emas sepenuh bumi. Pada saat itu, persahabatan dan kekerabatan tidak juga ada dan tidak lagi bermanfaat. Bahkan keturunan sekalipun tidak bisa berbuat apa-apa, termasuk partai dan koalisi. Nah, kita mah tambahan, Bu. Partai dan koalisi tidak akan ada yang bisa menolong. Ayeuna wae geus paraseanya punya. Ke sagede nambah paseana punya apa bakal aya teu kapilih.
Bantu aya suka pilih berarti bakal kumaha Bu? Untuk kapilih bakal mutung, lemun mutung neangan kasalahan anu ka pilih. Ya. Mutung kenapa bahasa Sunda? Nah, muruku sunu lah gitunya. Nu eleh Bu mah Bu nu eleh Bu. Nu eleh sakumaha Bu? Geus disiapkeun rumah sakit jiwa keur nu eleh ge Bu. Bisa jadi langsung stroke terus paeh punya. Apabila sangkakala ditiup, maka tidak ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu dan tidak ada pula mereka yang saling bertanya. Jadi begitu Bu kondisinya. Ketika hari itu yang namanya sangkakala ditiup. Firman Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada lagi syafaat, artinya syafaat atau pertolongan orang-orang yang dapat memberikan syafaat pada hari itu tidak lagi bermanfaat bagi mereka. Firman Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Kalimat itu berkedudukan sebagai mubtada sedangkan kabarnya adalah kalimat singkat. Artinya tidak ada orang yang lebih zalim dari orang yang menghadap Allah pada hari itu dalam keadaan kafir. Ya. Menghadap tapi tengaku. Kira-kira kumaha Bu? Menghadap tapi tengaku. Ojanya atau bahasa orang mah saling ya salingkuh kalau baheula mah teu ngaku nah hari ayeuna ngaku kan gitu Bu ya. Hanya jelema nu salingkuh mah keterlaluan. Makanya saya kalau ada yang konsultasi suami ataupun istri yang mengabarkan bahwa Kang suamiku selingkuh kudu kumaha eureun dan nu salingkuh mah cager Bu nepi ka ira wae oge. Mun geus ayeuna resep-resep deui kayak salingkuh deui Bu nya. Bu asup salingkuh tah. Moal cager Bu. Ya nepi ka paeh sok salingkuh nya tak nu sok nyandung biasanya sok nyandung deui nya sok hayang deui Bu. Namun geus engke bongoh gitu nya ngadaguan bongoh. Nah, sabab naon? Manehna ngarasa aman dengan apa yang dia lakukan. Jadi di sini disebutkan bahwa artinya tidak ada orang yang lebih zalim dari orang yang menghadap Allah tetapi di dulunya tidak mengaku, menghadap tapi tidak mengaku. Beungeut yang hareup hati mungkirnya eta teh siga orai berkepala dua atau siga bunglon osok lolon dokan. Kira-kira Ibu osok lolon dokan tara Minang hari ke masjid siga anu soleh di luar masjid jalika kayak itu kadir pun segala diomongkan ya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk. Baik Bapak Ibu, hari ini sampai di situ karena ini untuk ayat berikutnya adalah ayat yang harus panjang bahasannya karena ayat tentang kedudukan ya. Ayat tentang kedudukan tanah ngaranna kursi. Jadi ini ayat tentang kursi, ayat tentang kedudukan yang harus menjadi perhatian kita untuk bahwa yang namanya Allah Subhanahu wa taala akan menginformasikan tentang keutamaan, kepemilikannya, keagungannya dan segala sesuatu yang menjadi maha besarnya Allah Subhanahu wa taala. Silakan Bapak Ibu baca dulu di rumah ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi besok sebelum berangkat baca heula ayat kedudukan, ayat bangku ya, ayat kursi ya. Ayat lamun keren nama Bu, ayat singgasana. Ya. Ayat tentang singgasana. Kebetulan kursi itu bahasa Arab, tapi ka urang anggar we kursi. Kursi yuhus samawat. Ku nama bangku, tapi ka urang punya lamun di urang mah jojodok. Ya, ingatkan Bu. Jadi besok kita akan lamun masih hidup ya. Lamun masih hidup, besok kita akan bahas tentang ayat jojodok. Ya. Yuk kita sama-sama akhiri dengan membaca surat-surat pendek dan doa akhir majelis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wal asri innal insana lafi khusr